Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, Bu. Ibu bagaimana keadaannya? Sehat? Allahu Akbar. Saat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Sawal. Persilahkan. Baik, sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Doa selesai. Terima kasih kepada Ananda Sawal yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ambil absen ya. Apakah Ya, kita Bu. semua ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir Semuanya, semua, Bu. Bu. Hadir semua, Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Ya, Baik, Bu. sebelum kita mulai, Anda semua kita lanjut. Sebelum materi kita lanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Materi kita hari ini adalah beriman kepada Rasulullah. Maknanya beriman kepada Rasulullah. Jadi yang ingin Ibu tanyakan, mengapa Allah itu mengutus rasul-rasul kepada umat manusia? Ada yang tahu? Untuk membimbing ke jalan yang benar, Bu. Bagus. Ada lagi? Untuk menjadi suri tauladan. Menjadi suri tauladan, memperbaiki akhlak manusia. Seperti itu. Nah, Dan menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Itu adalah mengapa Allah mengutus rasul-rasul kepada umat manusia. Ternyata Ananda semua memberikan jawabannya itu bagus ya. Sudah lebih dahulu mengetahui sebelum materi ini dilanjutkan. Baik. Ibu ulangi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu apa? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Tentang Nanda surat Sawal. tentang Ya, surat At-Tin. tentang surat At-Tin. Surah At-Tin itu tergolong dalam surah apa? Surat Makkiyah, Bu. Bu. Kenapa Makkiyah? Karena Turunkan di kota Mekah, Bu. Karena diturunkan di kota Mekah. Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Iya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi, hikmah atau kandungan yang di dalam surah At-Tin itu ada beberapa. Siapa yang masih ingat? Kenapa Surah ya? At-Tin menjelaskan ya Ananda Sawal Bu. ya. Ya, jadi surat At-Tin itu menjelaskan, Bu, bahwasannya manusia itu diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah, Bu. Iya. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Bu. Ada lagi yang tahu? Buah Surat tin dan buah At-Tin zaitun. berisi sumpah Allah tentang penciptaan manusia, Bu. Iya. Ada lagi? Bagus. Ada yang masih ingat? Buah tin dan buah zaitun itu
mempunyai banyak Manfaat. 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 Kemudian ada tempat Gunung Sinai. Kota Mekah, Bu. Iya, kota Mekah. Gunung Sinai dulu. Gunung Sinai bagaimana? Gunung Sinai itu adalah tempatnya. Nabi Musa Nabi- menerima wahyu. Menerima wahyu. Iya, masih ingat ya. Padahal baru minggu kemarin ya. Iya, Bu. Masih sudah ada lagi, Bu. yang lupa. Ya. Ada lagi. Apalagi? Surat At-Tin itu menceritakan, Bu, bahwasanya hakim yang paling adil itu adalah Allah, Bu. Bagus. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada teman kita. Tangan untuk kita semua. Ya. Nah, Baik. Kita lanjut materi kita pada hari ini adalah beriman kepada Rasul. Rasulullah. Ini ada paparan. Nih. Sudah kelihatan Anda semua? Sudah, Bu. sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Bentar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membaca? Ada, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Anda Lilianis. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami arti iman kepada Rasul dengan benar, Bu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami arti iman kepada Rasul dengan benar. Bagus, terima kasih Anda yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita. Bu, speakernya bergema karena dekat-dekat, Bu. Matikan satu dulu, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sebelum masuk tentang materi ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu apa pengertian iman? Ya, Bu. Saya, Bu. Nela, Iman artinya percaya, Bu. percaya. Saya yakin, Bu. Ya. Saya lagi, Bu. Ya, bagus. Video Iman Ibu nak artinya nampak. meyakini apa? Bagaimana? Tidak nampak wajah Ibu, Bu. Tuh, Ah, udah. Yang satu lagi tadi itu nampak tuh, Bu. Udah. yang ini sudah. Udah, Bu. Kita lanjutkan ya. Ya. Iya, Bu. Dan Anda Nela yang telah memberikan jawabannya Ya, bahwa Bu. pengertian dari iman itu adalah meyakini atau mempercayai. Baik, Bu. kita masuk ke dalam materinya. Baik, Bu. Iman. Apa itu iman? Iman. Keyakinan atau kepercayaan, Bu. Ya, keyakinan atau kepercayaan yang teguh dalam hati terhadap segala sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya, Bu. Kelihatan? Kelihatan? Nampak, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Iman itu rukun iman itu ada berapa?
Enam, Bu. Enam, Bu. Enam, Bu. Rukun iman yang pertama. Saya, Ananda Bu. tahu Iman kepada ya? Allah, Bu. Beriman Iman kepada kepada Allah Allah. Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Oke, Rukun iman kedua. Iman kepada Kepada malaikat, Bu. malaikat. Malaikat, Bu. Kepada malaikat. Yang ketiga, Beriman kepada kitab, Bu. kitab. iman kepada kitab. Kemudian, Yang keempat, beriman keempat. kepada Rasul Allah, Bu. Rasul. Yang kita iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, Kepada hari Iman kiamat. Iman kepada hari kiamat, Bu. terakhir iman kepada qada Qadar. dan Dan qadar. ya. Jadi iman kepada Rasul itu termasuk dalam rukun iman yang keempat. Bu. Empat. Keempat. Ya. Jadi mengapa kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah? Ada yang tahu? Kita beriman kepada Rasul. Ada yang tahu? karena Saya- harus Kita beriman kepada Rasul Allah itu karena perintah Allah. Ya, itu terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. ya, Bu. Begitu. Ya. Untuk apa kita beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah? Yang pertama, Untuk yang mendekatkan sebelumnya diri sudah kepadanya, ditanyakan Bu. tadi untuk mendapatkan petunjuk Risalah. hidup. Iya. Kemudian memperbaiki akhlak. Rasul menunjukkan akhlak yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Berbuat baik, Bu. Buat Akhlak baik, yang Berbohong, Bu. Selalu amanah, Bu. berbohong. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mencontoh sifat kejujurannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Ya, contohnya Ananda Nela Ya, Bu. tidak boleh mencontek ketika saat ujian, ya. Ya, Bu. Atau ketika kita saat Sawal itu kita sering Kak mencontek, Sawal Bu. yang sering mencontek, Bu, bukan Nela. Contek, Bu. Cuma melihat doang, Bu. ya, itu contoh. Ya. Kemudian Rasulullah itu juga memiliki sikap toleransi. Apa contohnya? Ada yang tahu? Rasulullah Contohnya, ketika Menolong, Bu. Toleransi dalam beragama, Bu. toleransi di dalam agama Rasulullah itu mencontohkan bagaimana menghormati agama lain dan melindungi hak non-muslim ketika di Madinah. Bisakah kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Insya Allah bisa, Ya, Bu. Bu. Ya Allah, Bu. Bisa. Bagaimana caranya? Dengan tidak Dan menghormati agama lain yang sedang beribadah, Bu. Ya, bagus. Siapa itu yang menjawab? Saya, Bu. Saya Delianis, Bu. Nela. Delianis. Delianis, Ya, Bu. bagus. Cara kita menghormati teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita atau tidak mencela agama mereka. Ya, boleh kita berteman dengan yang berbeda agama dengan kita, dan kita juga diperbolehkan untuk saling bantu dalam kebaikan. Ya, Bu. Ya. Ananda semua, iman kepada Rasul itu mempunyai perumpamaan. Apa perumpamaannya? Perumpamaannya seperti pohon dan akar. Kenapa seperti itu? Kenapa, Bu?
iman itu, iman kepada Rasul seperti akar pohon yang kuat. Jika akarnya kuat, maka pohon itu akan tumbuh subur, memberikan bunga, buah, dan manfaat bagi lingkungan. Maksudnya, dengan iman kita kepada Rasul, hidup kita akan menghasilkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Begitu perumpamaannya. Saya bertanya boleh, Bu? Ya, boleh. Nabi Muhammad itu nabi apa rasul, Bu? Siapa yang tahu Nabi Saya, Muhammad Bu. itu? Saya, Bu. Siapa aja? Ananda. Saya jawab, Bu. Sawal Bu, yang mau bisa Bu. Kan? Jadi Nabi Muhammad itu nabi sekaligus sebagai rasul, Ibu. Iya, kenapa? Alasannya bagaimana? Karena dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan lagi kepada umatnya, Bu, gitu. Iya. Udah paham? Ananda Paham, Nila? Bu. Terima kasih Ananda Sawal yang telah memberikan jawabannya. Sama-sama, Ibu. Ibu akan membagi Ananda semua dalam 2 kelompok. Silahkan duduk per kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1. Itu pertanyaannya, silahkan dicatat. Ya, Bu. Ya, Bu. Mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Ibu, Ya, saya kelompok berapa tadi, Bu? kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Terima kasih, Bu. Sudah? Udah, Bu. Untuk kelompok Sudah, Bu. Saya bentar kelompok lagi, Bu. Sebentar, Bu. Nah, udah, Bu. Untuk Sudah, kelompok Bu. 2, pertanyaannya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kemudian berikan penjelasannya beserta contohnya. Gue kasih waktu dalam 10 menit ya untuk menyelesaikan. Kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Ya, Bu. Bu, kelompok 1, Bu. Ya, Ananda Rafni. Oke, Bu. Ya. Baik, Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah. Jawabannya itu merupakan perintah dari Allah untuk kita beriman kepada Rasulullah. Perintah tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Demikian, Bu. Ya. Ada lagi tambahan? Ada, Bu. Cukup? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi alasan ditunggu. mengapa kita beriman kepada Rasul itu karena iman kepada Rasul merupakan termasuk rukun iman, Bu, yang harus diyakini oleh umat manusia, Bu. Ya, bagus. Ada lagi dari kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup? Ya. Cukup. Berikan reward-nya kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Ya. Jawabannya dari kelompok 1 itu bagaimana? Betul? Betul, Ya. Bu. Bu. Ya. Tadi Kasih juga nilai yang sudah tinggi ya, Bu. apa? Kasih nilai yang tinggi nanti ya, Bu. Ya, kalau betul kan? Karena Jawabannya- jawabannya 2 tadi, Bu. Jawabannya 2. Dan lebih sempurna lagi dari yang Mudah-mudahan di- nilai kelompok 1 lebih tinggi dari kelompok 2 nanti, Bu. ya kelompok 2 belum tampil. Silakan, kelompok 2 sudah Kelompok 2 selesai. 100 juga nilainya, Bu.
Ya, tampilkan dulu. Oke, Bu. Ya, silahkan. Siapa yang mau menampilkan? Saya tampilkan, Bu. Delianis, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah manusia yang memiliki wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada orang lainnya, Bu. Ya, ada lagi tambahannya? Contohnya siapa? Nabi Saya, Bu. Maisaroh. Contohnya, kalau Rasul seperti Nabi Muhammad, Bu. Kalau Ya. Nabi seperti Nabi Harun, Bu. Ya, bagus. Jadi, untuk perbedaan Nabi dan Rasul itu adalah kalau Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu adalah Nabi yang diberi wahyu dengan kewajiban menyampaikan kepada umat manusia seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Dah, kira-kira kelompok 1 berapa nilainya? Erlis keluar, Bu. Erlis keluar tadi dulu. Tidak ada yang keluar sebelum kita selesai. Ya. Mau ke WC, Bu. Sebentar, Bu. Permisi. Bentar lagi, Erlis. Bentar lagi. Udah nggak tahan, Bu. Kalau tidak tahan, silahkan keluar. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, Bu. Cepat, Erlis. Nah, untuk penilaian kelompok 1 70, Bu. itu nilainya 100. Yeay. Kelompok 2 100. nilainya 100. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ananda semua. Itulah tugas kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan dikerjakan tugas pribadi ya, individu, yaitu silahkan buka LKS-nya, kerjakan halaman 20, penilaian sumatif yang kelompok A, pilihan ganda 1 sampai 20. Kira-kira ke 15 menit bisa diselesaikan? Bisa, Bu. 20 menit lah, Bu. 1 menit berarti kalau 20 menit 1 menit 1 soal gitu. Ah, Ya. iya, Bu. Iya, Bu Bu. kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, Bu. Baik, Bu. Udah siap, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Full? Yang sudah selesai silahkan dikumpul. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang belum selesai lanjutkan kerjaan. Ya, Bu. Dah? Karena Ananda Sudah, Bu. semua, baik, Ananda semua, tugasnya sudah dikumpul dan sudah Ibu nilai, maka dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa Ananda semua paham dengan materi yang telah Ibu kasih hari ini, yaitu materi beriman kepada Rasul Allah. Rasul. Ya, bagus, pekerjaan yang bagus. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa iman kepada Rasul Allah itu adalah
meyakini dan membenarkan Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyelamatkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini.